Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Igede Widiantara sebagai guru di SMA Negeri 1 Keramitan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar dengan nomor NIM 2541181506 pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, melaksanakan praktek uji kinerja di kelas 10 dengan materi Punarbawa. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Ya, silahkan duduk kembali anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik ya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan walafiat ya. Sebelum kegiatan pembelajaran pada hari ini dilaksanakan, mari kita awali kegiatan pembelajaran hari ini terlebih dahulu dengan mengucapkan doa. Silahkan, mohon pada Rahayu untuk memimpin doa hari ini. Silahkan. Silakan anak-anak berdiri semua. Mengambil sikap amustikarana. Saraswati namastubayam waradeka marupini sidirastu karaksami sidir wawantu masada. Om Saraswati nama swaha. Selesai. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, atau lagu Garuda Pancasila. Silahkan, Bunga. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk kembali Bunga. Terima kasih. Untuk anak-anak silahkan duduk kembali. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, terlebih dahulu Pak ingin menanyakan kepada kalian, ada yang tidak hadir hari ini? Nah, sebelum Pak mulai ya, Pak akan cek kesiapan kalian. Terlebih dahulu Pak akan absen kalian, siapa yang tidak hadir pada hari ini. Ya, Pak akan absen ya. Igede Rian Dharma Putra, hadir. Putu Agus Nurgita Rizka, hadir. Ni Kadek Sri Widianti, hadir. Ni Putu Pandey Cantika Agustina Pramesti, hadir. Berarti hari ini satu orang yang tidak hadir ya, karena apa? Karena sakit. Ya, kita doakan kepada teman kalian supaya cepat sembuh dan cepat sehat. Ya. Untuk hari ini sebelum pembelajaran dimulai, untuk penyegaran terlebih dahulu biar badan kalian rileks ya, biar siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini, Pak akan berikan kalian pertama adalah ice breaking. Yuk kita berdiri semua yuk. Ya, ice breaking hari ini yaitu tentang tepuk satu, kalau tepuk satu, kalau tepuk dua, kalau tepuk tiga. Dah, mengerti? Mengerti ya? Ya. Bisa dimulai? Saya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk satu.
Tepuk 2. Ya, udah ya. Itu di sedikit penyegaran biar kalian siap untuk mengikuti pelajaran Bapak hari ini. Silahkan duduk kembali anak-anak. Ya, minggu lalu Pak sudah menyampaikan materi tentang iadnya di dalam Ramayana. Nah, sekarang Pak lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang materi Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri dan hakikat hukum karma. Itu yang materi hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi, yang pertama yaitu Pak akan memberikan apa aja tujuan dari pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama yaitu siswa memahami dan mampu menganalisis hakikat hukum karma. Yang kedua, peserta didik atau siswa memahami dan mampu menganalisis pengertian Punarbawa. Yang ketiga, yaitu siswa memahami dan mampu menganalisis hakikat Punarbawa. Nah, sekarang sebelum lanjut ke materi, Pak pertama ingin mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang hukum karma pala atau Punarbawa tersebut. Ya, sebelumnya anak-anak tahu apa itu Punarbawa? Coba dari Rian. Kelahiran kembali, Pak. Kelahiran kembali lagi. Rahayu. Reinkarnasi lagi. Selain kelahiran kembali atau reinkarnasi, ada yang tahu lagi? Kalian tahu? Tahu itu Punarbawa? Apa? Kelahiran kembali atau reinkarnasi. Itu yang kalian ketahui tentang Punarbawa. Ya, di Punarbawa itu adalah kalau di dalam di Bali kita mengenal istilah apa yang disebut dengan numitis kembali, ya, atau lahir kembali ke dunia ini. Numitis kembali, ya, itu hakikat dari atau sebelumnya mengenal istilah Punarbawa, ya, Punarbawa. Nah, selanjutnya sebelum itu, Pak ingin bertanya kepada kalian, apakah Punarbawa itu ada kaitannya dengan karma pala? Apakah Punarbawa itu memiliki kaitan? Punarbawa, silahkan Dayu. Berdasarkan karma pala dari proses kehidupan yang sebelumnya. Nah, berarti Punarbawa itu terjadi di mana sang Atma itu adalah terbelenggu oleh hukum karma pala. Apakah Punarbawa dan karma pala itu memiliki relevansi yang sangat kuat? Coba siapa yang bisa memberikan argumen? Ya, silahkan Valen. Ya, pandangan sebab akibat. Ya, seperti yang Pak bilang tadi, ya, Punarbawa dan karma pala. Punarbawa berarti kelahiran yang berulang atau lahir kembali. Sedangkan karma pala adalah hasil dari perbuatan. Ini memiliki relevansi yang sangat kuat sekali. Ya, memiliki relevansi keterkaitan karena memiliki hubungan sebab dan akibat. Selanjutnya Pak langsung masuk di materi, ya. Nah, sekarang Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri dan hakikat hukum karma. Nah, dari pernyataan ini, pertama belum masuk ke pengertian Punarbawa ini, ya, sebelum masuk ke pengertian Punarbawa, Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Coba siapa yang bisa memberikan argumentasinya bahwa Punarbawa itu sebagai wahana memperbaiki kualitas diri? Ada yang bisa? Silahkan, ya. Punarbawa
kita yang dahulu dan kita memperbaiki perbuatan itu di masa yang sekarang atau di saat ini. Jadinya kita itu kita terpeluk lagi dari programa dahulu dan kita berbuat yang lebih baik. Ya, bagus untuk Derian pengertian. Silakan tepuk tangan terlebih dahulu. Ya, itu arti dari memperbaiki kualitas diri. Nah, di mana perbuatan yang kita perbuat dahulu, kita perbaiki di kehidupan yang akan datang. Ya, perbuatan yang kita perbuat di masa yang lalu, kita perbaiki di kehidupan yang akan datang ini. Supaya kita tidak lagi punarbawa atau reinkarnasi kembali. Biar kita, sang atma ini menyatu dengan yang disebut dengan Brahman. Itu ya arti dari punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian punarbawa. Ya, kata punarbawa berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, bahasa Sanskerta yaitu terbentuk dari dua suku kata, yaitu kata punar dan kata bawa. Punar yang artinya lagi dan bawa yang artinya menjelma. Ya, ingat ya, itu terbentuk dari dua suku kata ya, kata punar dan kata bawa. Yang pertama punar artinya lagi dan bawa yang artinya menjelma. Jadi dengan demikian punarbawa berarti kelahiran yang terulang ke dunia ini yang disebabkan oleh karma dan wasana. Punarbawa ini adalah sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Ya, sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Nah, sekarang sebagai pemahaman, apakah anak-anak sudah menyerap tentang materi yang Pak berikan? Ya, sekarang Pak akan kasih sebuah kasus ya. Kasus silahkan kalian pecahkan. Nah, sekarang silahkan bagi kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, 5 orang berarti jumlahnya 25 jadinya ya. Tidak hadir satu. Ya, jumlah 25 berarti setiap kelompok jumlahnya 5 orang. Berarti terdapat 5 kelompok. Ya, silahkan bentuk kelompok terlebih dahulu. Sudah terbentuk kelompoknya? Sudah ya. Dari bangkunya paling selatan yaitu kelompok 1 dari Rahayu, terus Nurgita kelompok 2, Dea kelompok 3, Satya kelompok 4 dan Valen itu kelompok 5. Ya, udah tahu kelompoknya? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, hari ini Pak akan kasih kamu sebuah kasus. Nah, ini ya. Nah, mari kita menganalisis. Ya, itu analisis. Ya. Sekarang baca, berikan alasan kalian tentang isi dari Bhagavad Gita 4.9 dan dihubungkan dengan pengertian punarbawa dan asubha karma. Ya. Tuliskan hasil analisis kalian kepada terhadap buku tulis, kemudian presentasikan di depan kelas. Ya. Nah, sekarang analisis dulu ini. Ya, analisis isi dari Bhagavad Gita 4.9 ini apa aja isinya. Ya, ini ya. Ini analisis terlebih dahulu Bhagavad Gitanya. Setelah itu, setelah analisis, baru kalian tuangkan di dalam buku latihan kalian. Ya, tuangkan dalam buku latihan kalian. Selanjutnya nanti presentasikan di depan kelas. Ya, bagaimana penganalisis kalian tentang Bhagavad Gita bab 4.9 tersebut. Mengerti? Gimana itu dibahas lebih dahulu ya. Analisis dulu Bhagavad Gita. Ya, cari dulu Bhagavad Gita 4.9 apa aja isinya. Setelah tahu isinya,
kaitkan terlebih dahulu. Ya, apa ada kaitannya dengan hukum karma pala dan hukum subha asubha karma? Ya, silahkan. Gimana? Ya, silahkan analisis terlebih dahulu. Ya, diskusikan terhadap teman-teman kamu bahwa Bhagavad Gita ini loh membahas tentang ini, bagaimana asumsinya, kaitkan terlebih dahulu dengan apa ada kaitannya dengan Punarbawa atau dan subha asubha karma tersebut. Ya, Mbak kaitkan terlebih dahulu. Nanti masing-masing kelompok ada yang membacakan slokanya ya. Ya, masing-masing kelompok harus ada yang membacakan slokanya ya. Bagaimana isi dari sloka tersebut ya. Setelah pembacaan sloka, baru arti dari sloka tersebut ya. Setelah arti baru kita kaitkan ke Punarbawa dan apa? Subha dan asubha karma. Udah semua ya? Nah, sekarang mari kita presentasikan dari masing-masing kelompok bagaimana isi dari Bhagavad Gita bab 4.9. Ya, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ya, bagaimana nanti penganalisisan dari kelompok 1 tentang isi dari Bhagavad Gita bab 4.9. Ya, silahkan kelompok 1 dari kelompoknya Rahayu. Ayo, silahkan. Ya, ambil dari pojok ya. Pertama, perkenalkan dulu anggota kelompoknya. Ya, siapa saja, berapa jumlahnya. Ya, mohon suaranya nanti diperkeras ya, biar kedengaran sama teman-teman yang lain. Ya, silahkan dimulai. Om Swastiastu. Analisis tentang Bhagavad Gita 4.9 bukan dalam pengertian bahwa Bhagavad Gita 4.9. Dharma karma jami yam evam yovedi wata yakwa denam unan dharma eti mam eti to arjuna. barang siapa yang mengetahui dari kemahiran dan kegiatan berkesatu, dia meninggalkan kita, tidak akan kembali dia maksudnya. Melainkan apa yang dengan memahami bahwa karma merupakan dapat dan berpengaruh kepada kita yang akan datang, maka dengan berbuat baik akan memberikan kehidupan yang akan datang menjadi lebih baik. Sedangkan seorang dalam benar-benar maka ia melihara Ya. Nah, itu ya yang analisis dari kelompok 1 bahwa Bhagavad Gita 4.9 itu membawakan proses subha asubha karma terhadap Punarbawa. Ya, berarti terjadinya proses kelahiran kembali. Ya, itu tadi analisis dari kelompok 1. Silahkan berikan aplaus yang lebih meriah lagi kelompok 1. Ya, silahkan, terima kasih dari kelompok 1 sudah memberikan analisisnya terhadap Bhagavad Gita 4.9. Ya, silahkan kembali ke tempat. Om Santi 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 Om. Ya, silahkan kembali. Dilanjutkan dengan kelompok 2 dari kelompoknya Nur Gita. Ya, dia akan memberikan analisis tentang Bhagavad Gita 4.9. Bagaimana analisisnya nanti? Silahkan Nur Gita. Yuk, silahkan. Diperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompoknya.
Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 2 akan akan analisis yaitu melawan bab 4 ayat 9 yang dihubungkan dengan benar dan beban. Yang diawali dengan pembacaan bab 4 ayat. Kalau kita dan mana dan lebih yang kepam yang dan kota apa kepam berjalan nanti mana itu yang artinya lahiran dan perbuatan itu adalah doa. Barang siapa yang memahami hal itu dengan benar, setelah meninggalkan badan dia tidak akan kembali, tetapi akan langsung datang kepada wahai dari dalam dalam ayat ini bahwa siapapun yang benar-benar memahami dan tidak akan lahir kembali, melainkan mencapai Tuhan sendiri. Kelahiran atau al-Baqarah bukanlah hasil dari karma seperti manusia biasa, melainkan wujud kesukaan Tuhan untuk mendapatkan dasar. Baik, selanjutnya akan Pemahaman ini berkaitan dengan konsep Allah, yaitu kewajaran kemanusiaan mereka yang selama memahami dan masih beriman dia akan kembali setelah itu Soekarno berarti perbuatan baik tak dilakukan dengan itu tanpa kesalahan. Tapi si Soekarno seorang tak berzina dan menanggung kewajiban, namun untuk benar-benar terbebas dari bahwa tidak cukup hanya dengan berbuat baik, dibutuhkan juga kemodalan spiritual jadi atau channel yang membuat seorang tidak lagi terikat pada hasil perbuatan. Dengan demikian, kalau kita tahu ayat 9 adalah bahwa kebebasan jadi atau bisa dicapai ketika seorang melakukan istiqomah dengan cara akan Tuhan dan memahami hakikat ilahi dari keberadaannya, pengetahuan dan tindakan yang sehat dengan dharma inilah yang membuktikan itu benar dan membawa jiwa menuju kesatuan. Ya, itu tadi ya pemahaman dari analisis dari kelompok 2 tentang bagaimana hakikat hukum Purnarbawa itu sudah ada kaitannya dengan Bhagavad Gita ya ini. Ya, berikan tepuk kelompok 2 terlebih dahulu. Ya, silahkan dari kelompok 2 tutup dulu presentasinya. Santi. Oh. Ya, silahkan kembali ke tempat dulu. Nah, dari hasil diskusi kalian dari 5 kelompok ini, dari Pak berikan kalian kasus seperti ini, menganalisis sebuah Bhagavad Gita, ya, bahwa setelah Pak evaluasi, Pak simpulkan sekarang bahwa ajaran yang terdapat di dalam Bhagavad Gita atau bunyi Sloka Bhagavad Gita bab 4.9 ini menyebutkan bahwa Punarbawa ini terjadi akibat hukum karma pala atau akibat subha dan asubha karma. Ingat yang Pak jelaskan tadi ada 3 hukum karma pala, sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Ya, kalau kita berbuat baik di dunia ini, tentu pahala yang kita dapatkan akan berbuat baik juga. Kalau kita berbuat jahat di dunia ini, tentu perbuatan jahat yang akan kita terima. Seperti materi yang kita tadi adalah Punarbawa sebagai wahana untuk memperbaiki kualitas diri. Ya, bagaimana caranya kita sekarang memperbaiki kualitas diri kita supaya kita tidak lahir ke dunia ini.
berbuatlah baik terlebih dahulu. Ya, berbuat baik, jangan berbuat jahat. Tanamlah karma baik kita dari sekarang. Ya, untuk memperbaiki kualitas diri kita, untuk mencapai yang disebut dengan apa? Moksa. Ingat apa itu moksa? Menyatunya Atman dengan Brahman. Berarti tidak kembali ke dunia ini. Tidak akan lahir kembali. Atau tidak disebut dengan punar. Ya, itu tadi ya. Analisis dari masing-masing kelompok sudah memberikan analisis yang sangat luar biasa sekali. Berikan empus tepuk tangan sekali lagi kepada semua kelompok ya. Ya, anak-anak, setelah tadi Pak berikan penekanan materi tentang materi Punarbawa sebagai wahana memperbaiki kualitas diri, hari ini Pak akan kasih anak-anak penilaian sejauh mana anak-anak sudah menyerap materi yang Bapak kasih tadi, yang sudah Bapak paparkan tadi. Ya, sekarang Pak akan kasih kalian penilaian, silahkan nanti jawab ya, yang mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jawabannya. Terus ini penilaiannya adalah penilaian bersifat pilihan ganda. Ya, nanti silahkan kalian buat di kertas lempiran, isi nama, nomor, dan kelas. Ya, sejauh mana kalian sudah menyerap materi yang Pak berikan. Ya, satu bangku berdua. Dah, silahkan kalian jawab pertanyaan tersebut ya, buat di kertas lempiran. Ya, gimana anak-anak, sudah selesai? Nah, kalau sudah selesai silahkan kumpulkan gininya, tugasnya atau penilaiannya. Silahkan kumpulkan ke depan anak-anak. Nah, hari ini Pak akan berikan kalian nilai-nilai apa saja atau nilai moral apa saja yang terkandung di dalam ajaran Punarbawa ini. Ya, yang pertama adalah nilai moral yang pertama tentang karma pala. Ya, ingat karma pala itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kalau kita berbuat baik, hasilnya tentu yang kita dapatkan akan baik juga. Kalau kita berbuat jahat, tentu karma yang kita dapatkan akan baik juga. Ya, disinilah karma pala ini yang akan menentukan kita untuk mencapai atau memperbaiki kualitas diri kita di dunia ini untuk mencapai yang disebut dengan moksa, yaitu menyatunya Sang Yang Atma terhadap ide Sang Yang Widiwasa, supaya apa? Supaya tidak menjelma kembali ke dunia ini atau yang disebut Punarbawa. Maka dari itu, mari kita perbaiki ya, perbaiki diri kita, ubah kualitas diri kita untuk mencapai yang sempurna. Ya, oleh sebab itu Pak mohon kepada anak-anak semua, berbuatlah yang baik dari sekarang. Ya, karena ini sudah waktu, ya, karena ini sudah waktu untuk mengakhiri pelajaran Bapak hari ini. Ya, mari pelajaran hari ini kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Pak mohon kepada Rahayu, silahkan ke depan. Om Kesama Swama Mahadewa Sarwa Prani Hitangkara Mamuja Sarwa Papabia Walaya Suasada Siwa Om Kesantawya Kaika Dosa Kesantawya Wacika Mama Kesantawya Manasa Dosa Om Dewa Suksema Prama Acintya Yanama Swaha Om Santi 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 Om. Kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.